Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raffi Pandia Prayoga. Bisa dipanggil Raffi dengan NIM 073002500094. Saya adalah mahasiswa di FTKE, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, maba atau mahasiswa baru tahun 2025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Berzelius, yang lebih spesifik Berzelius 1 dan kedua. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang apa itu mineralogi. Mineralogi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari mineral secara ilmiah, meliputi sifat fisik kimia, struktur kristal, serta proses terbentuknya. Ilmu ini berperan penting dalam memahami komposisi dan pembentukan batuan, serta mengidentifikasi dan klasifikasi mineral berdasarkan struktur dan kandungan kimianya. Mineralogi menjadi dasar dalam eksplorasi sumber daya alam, analisis petrologi, geokimia, dan berbagai bidang di teknik pertambangan. Pada klasifikasi Berzelius adalah seorang ilmuwan atau dengan nama Johannes Jacob Berzelius. Dia adalah seorang ahli kimia Swedia. Berzelius dianggap atau bersama dengan Robert Goyli dan John Dalton dan Anthony Lavoisier sebagai salah satu pendiri kimia modern. Klasifikasi Berzelius atau mineral Berzelius dibagi menjadi 8 golongan utama, yaitu yang pertama native element, sulfides, oksides dan hidroksides, halides, karbonates, nitrates, borates. Golongan ke-6 sulfates, kromates, polidates, dan tungstates. Golongan ke-7 ada fosfates, arsenates, vanadates, dan golongan ke-8 yaitu silikates. Saya tidak akan membahas ke-8 golongan ini, tapi saya akan membahas hanya golongan pertama dan golongan keduanya saja. Oke. Golongan pertama atau kita bisa sebut native elements adalah mineral berbeda dengan golongan yang lain, dikarenakan mineral ini tersusun atas satu unsur saja atau bisa disebut sebagai unsur murni. Golongan ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok serta mineral-mineral. Yang pertama yaitu adalah metal. Kita bisa lihat contoh mineralnya yaitu merkuri dengan rumus kimia Hg, gold Au, copper Cu, silver Ag, platinum Pt, dan iron Fe. Terus ada yang kedua semi metal, tellurium, rumus kimia Te, arseni, rumus kimianya As, dan non metal, rumus kimianya grafik C, sulfur S, diamond. Dan umumnya golongan native element ini mempunyai kilap non logam. Kita bisa lihat di sana gambar-gambarnya. Terus klasifikasi yang kedua yaitu adalah sulfides. Golongan ini setiap senyawanya mempunyai unsur S atau sulfur. Penyusun dari golongan ini terutama dari unsur-unsur metal, submetal, dan sulfur, karena banyak dari biji besi atau metal termasuk ke dalam golongan ini, maka rumus dari golongan kedua itu dibuat supaya mempermudah mengklasifikasikannya, yaitu adalah XM ZN, yang dimana X adalah logam, terus Z adalah unsur sulfidanya,
dan M atau N adalah bilangan oksida. Contoh-contoh mineralnya adalah pirit, FeS2, Cinnabar, HGS, galena, PbS, bornit, Cu5FeS4. Dalam mempelajari klasifikasi Berzelius, perlu diketahui siklus batuan atau bisa disebut rock cycle. Mineral dalam golongan Berzelius terbentuk dalam beberapa bagian atau siklus batuan. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping, ada beberapa warna-warna, mulai dari yang pertama yaitu di magma. Itu adalah awal terbentuknya mineral. Dia mengalami pembekuan menjadi batuan beku, mengalami pelapukan, terus mengendap di lautan dan daratan, mengubah menjadi sedimen, terus pembatuan menjadi batuan sedimen, terus mengalami kenaikan tekanan dan temperatur, suhu yang tinggi menjadi batuan metamorf, dan meleleh kembali menjadi magma. Itu terus berulang yang membuatnya dinamakan menjadi rock cycle. Kita lanjut. Untuk mengetahui mineral berdasarkan golongannya, perlu diketahui apa saja sifat fisik yang perlu dipelajari agar memudahkan dalam menggolongkannya. Terdapat 7 sifat fisik mineral, yaitu yang pertama adalah warna. Warna kita bisa lihat dari tampaknya, warnanya warna kemerahan, kekuningan, colorless. Terus kita bisa lihat ceratnya atau goresannya apabila kita menggoreskannya. Terus ada perewakannya, ada kilapnya. Kita bisa lihat menggunakan kaca pembesar, ada alatnya tersendiri. Terus kekerasannya, kita bisa mengujinya menggunakan bahan-bahan yang ada di tangan seperti kuku dan paku. Terus ada belahan, dan yang terakhir pecahan, apakah sempurna, tidak sempurna, jelas atau tidak jelas. Dalam klasifikasi Berzelius juga ada yang namanya skala Mohs. Dalam tabel skala Mohs ada 10 bagian penting. Yang tertinggi atau skala numbernya paling atas yaitu 10 adalah diamond. Itu menandakan dia paling keras. Dan menurun diamond, korundum, topaz, quartz, orthoklas, apatit, fluorit, kalsit, gypsum, type. Yang paling bawah itu type karena dia yang paling lunak atau lembek, makanya diberi skala Mohs 1. Kita bisa membandingkannya dengan menggunakan fingernail atau kuku jari digores. Apabila goresannya melukai si mineral tersebut, maka sudah dipastikan mineral tersebut mempunyai skala Mohs di bawah 2,5. Dan apabila bisa menggunakan paku dicoret atau digesek, mineral tersebut tidak rusak, maka bisa dipastikan mineral tersebut mempunyai skala Mohs di atas 6,5, seperti topaz, quartz, korundum, diamond, dan lain sebagainya. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dalam mengucapkannya, karena masih banyak yang perlu dipelajari berhubung saya masih semester 1 sebelum UTS. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih.